Setelah Yusuf pergi yang pagi-pagi sudah pamit karena ada meeting penting di hari libur seperti ini, Aisyah heran, sesibuk itukah Yusuf berhari-hari padat kerja sampai pulang malam. Bahkan kadang tak lupa ke rumah. Dan sekarang waktu yang biasanya digunakan untuk istirahat santai di rumah juga harus dikorbankan. Yusuf jadi gila kerja. Ia melupakan Aisyah di rumah yang selalu menunggunya untuk pulang kerja. Aisyah rindu Yusuf yang dulu selalu ada untuknya. Yusuf yang cuek namun perlahan menjadi pria yang begitu sangat hangat dan romantis. Aisyah merindukan itu. Ia sekarang selalu kesepian di rumah. Sehabis pulang kuliah, yang Aisyah lakukan berberes rumah dan setelah itu mencoba mengisi waktu luangnya dengan kesendirian. Tempatnya untuk bercerita sudah sulit ia gapai. Kalau seperti ini, Aisyah jadi galau terus. Mending ya keluar rumah. Tadi juga ia udah berpamitan pada Yusuf. Ya, ada tempat yang harus ia kunjungi hari ini. Tapi ia juga ingin mampir ke kantor Yusuf untuk makan siang bersama. Mungkin dengan itu Aisyah bisa berbincang hangat lagi dengan suaminya. Nanti sajalah dipikir lagi. Yang penting Aisyah ingin ke tujuan utamanya hari ini. Tentu Aisyah harus mengajak sahabat karibnya. Aisyah menekan kontak Mairah. Halo, Assalamualaikum Cak. Udah apa hari libur pagi udah ganggu aja? Aisyah membalas salam Mairah. Udah siang ini Mei. Kentara banget baru bangun. Mairah cengingisan di sana. Lagi mens Cak, bangun siang gak masalah lah. Aisyah hanya terkekeh menghadapi sikap sahabatnya. Ada gerangan apa Nona Ica menghubungiku? Sangat jarang banget. Alay banget Mei, keluar yuk Mei. Kemana? Tumbenan kamu ngajak keluar duluan. Biasanya aku mulai yang ngegas ngajak kamu main. Pengen keluar aja Mei. Kemana Cak? Subhanallah, ditanyain anak ini. Gemas Mairah di seberang sana. Kamu tahulah nanti. Jemput ya Mei. Kebiasaan ya, yang ngajak main siapa, yang jemput siapa. Aisyah terkekeh geli di sana. Kan dirinya gak ada kendaraan. Ada sih motor metiknya dulu. Tapi Aisyah rada trauma gara-gara pernah jatuh. Iya, nanti aku jemput. Mau mandi dulu. Bye. Wassalamualaikum. Aisyah tersenyum senang. Semoga nanti Aisyah bertemu dengan dia. Lebih baik ia berberes rumah dulu sebelum Mairah menjemputnya. Cak, gak salah. Kita mau kesini lagi. Mairah membuka jendela mobilnya. Aisyah menatap tempat di depannya. Ya, Aisyah memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Aisyah sangat ingin mengunjungi teman Yusuf, Bianca Aunara. Ia ingin berkenalan dan semoga saja menjadi dekat dengan Bianca. Mungkin saja Bianca mau menceritakan kebiasaan Yusuf yang belum ia ketahui. Apakah Aisyah cemburu? Sedikit, hanya sedikit. Bagi Aisyah, itu hanya masa lalu yang telah usai. Juga Yusuf memang sudah menjadi miliknya seutuhnya. Apa yang harus Aisyah takutkan? Aisyah turun dari mobil. Turun Mei, kamu mau sampai kapan di mobil? Mairah berdecak. Tidak takutkah Aisyah setelah kejadian kemarin? Ia saja kesal sekali mengingat tempo hari itu. Mairah ikut turun, berjalan di sebelah Aisyah. Ngapain sih kamu kesini lagi? Kayak gak ada tempat lain aja. Kemarin kan gak jadi Mei. Aku kalau belum beneran jenguk kayak ada yang kurang. Kamu gak takut lihat suamimu di sini lagi? Aisyah menoleh ke Mairah santai. Mas Yusuf kerja, aku juga sudah izin keluar. Cak, kalau dilihat-lihat muka kamu kok pucat ya? Aisyah menghentikan langkahnya sejenak, mengaca wajahnya di handphone yang ia genggam. Masa Mei, rada gak enak badan kayaknya aku. Kamu juga makin kurus gitu Cak, kayak gak diurus suamimu. Dumel Mairah. Aisyah berdeham. Mei, maaf. Aku sensi sama suamimu gara-gara waktu itu. Aisyah tak lagi menanggapi. Sampai di resepsionis rumah sakit, Aisyah menanyakan di mana ruangan Bianca dan mereka berdua menuju ke kamar Bianca.
Maira memandangi sekeliling rumah sakit. Mata-matanya yang salah atau tidak, Maira seperti melihat tubuh tegap suami sahabatnya di sini. Ia semakin melebarkan matanya, dan benar itu memang Yusuf, suami Aisyah, berjalan ke arah lain dengan ponsel di tangannya. Enggak mungkin. Salah lihat nih aku. Maira menggosok pelan matanya. Kan kata Aisyah suami sedang kerja, dan untuk apa Yusuf ada di sini? Enggak mungkin apa, Mai? Enggak mungkin apa, Mai? Maira gelagapan, matanya melihat ke arah tadi, namun Yusuf sudah tak ada di sana. Enggak mungkin. Aku nemuin Bianca sendiri. Iya kan kamu sama aku. Aisyah mengerutkan dahinya. Gak nyambung banget nih anak. Maira mungkin salah lihat. Aisyah sudah sampai di ruang inap Bianca. Tadi kata mbaknya VIP ruang mawar kan, Mei? Maira mana dengerin orang tadi. Dari tadi matanya ngawasin seseorang. Iya mungkin. Kamu kumat lolaknya. Aisyah mengetuk pintu dan orang di dalam sana dengan riang menyuruhnya masuk. Masuk aja, Bi. Pakai ketuk pintu segala. Seorang wanita yang duduk di kursi roda pinggir jendela menatap ke arah Aisyah dengan pandangan sulit diartikan. Yusuf dengan tergesa berjalan ke mobilnya. Meeting yang berjalan ia batalkan mendengar kabar dari dokter pribadi Bianca, mengatakan Bianca kembali mencoba menyakiti dirinya sendiri dengan mengendarai mobil kecepatan penuh. Dalam waktu tak sampai 15 menit, Yusuf sudah di rumah sakit. Dengan langkah panjangnya Yusuf masuk ke kamar Bianca dan benar, ia melihat Bianca berusaha merebut gunting yang sudah dihalau oleh suster di sana. Tepat itu dokter datang dan menyuntikkan obat penenang untuk Bianca. Yusuf menghela nafas gusar. Dokter mengatakan Bianca kembali mengalami depresi. Trauma kecelakaan yang merenggut keluarga Bianca selalu menghantui Bianca. Bianca menganggap dengan menyakiti diri sendiri bisa mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup, namun ia ditinggal sendirian di dunia ini. Dokter bilang Bianca sudah hampir pulih dalam penyakit mentalnya bila ia selalu ditemani dan ada tempat untuk mengobrol. Apalagi dokter bisa lihat dari mata Bianca kalau Yusuf itu orang yang dicintainya. Oleh karena itu dokter selalu menyarankan Yusuf untuk selalu ada di sisi Bianca. Lagi, Yusuf memilih duduk di pinggir bangkar Bianca dengan sesekali mengecek ponselnya. Yusuf memijat sendiri pinggir kepalanya yang terasa pening. Kesibukan kantor dan mengurus Bianca, Yusuf sampai tak bisa membagi waktu untuk dirinya sendiri. 1 jam setelahnya Bianca sadar dan langsung memeluk Yusuf yang ada di dekatnya. Bianca terisak hebat. Ariel, aku mimpi bertemu Mama sama Kabana. Mereka di sana sudah bahagia. Ada Papa juga di sana. Aku sendirian. Aku tinggal sendirian. Yang dilakukan Yusuf menepuk punggung Bianca. Keluarga kamu di sana sudah bahagia, Bian. Mereka juga ingin kamu di sini bangkit dan bahagia juga. Aku sendiri. Isak Bianca. No, banyak orang yang peduli sama kamu. Stop insecure, Bi. Mana Bianca yang kemarin semangat dan bangkit untuk sembuh? Bianca masih terisak. Bianca, dengerin aku. Tuhan gak akan memuji suatu hamba di luar kemampuannya. Aku yakin kamu bisa melewati ini. Bianca terenyuh. Bagaimana mungkin Bianca berpaling ke Yusuf kalau Yusuf selalu seperti ini padanya. Sempat Bianca menyalahkan Yusuf waktu itu, tapi ia kembali sadar. Yusuf tidak tahu apa-apa. Yusuf juga korban di situasi dulu yang berlanjut sekarang. Bantu aku untuk bangkit lagi, Ril. Bantu aku kuat untuk menjadi Bianca seperti dulu. Yusuf mengangguk mantap. Tak lama ponsel di sakunya berdering. Yusuf pamit untuk mengangkatnya sebentar. Sedang Bianca meminta bantuan suster untuk mendudukkan dirinya di kursi roda. Saya mau naruh ini dulu ya, Nona. Pamit suster juga. Bianca menatap jendela. Bayang-bayang masa bahagia dengan keluarganya hadir lagi. Apalagi kalau mengingat Bana yang akan sembuh.
Betapa bahagianya Bianca waktu itu. Namun takdir yang begitu tragis datang padanya. Mau berandai pun percuma. Takdir itu sudah terlewatkan. Apa memang itu harus sudah garis takdir? Dan setelah itu Yusuf sebagai pengganti kembali hadir di hidupnya, menemani selalu di sampingnya untuk ia kembali bangkit. Kalau memang itu sudah jalan takdir, Bianca akan mencoba menerima, asal Yusuf kembali menjadi miliknya. Bianca tersenyum mengingat betapa perhatian tulus Yusuf yang bisa ia rasakan. Seperti dulu, Yusuf kembali, dan setelah ini demi apapun, Bianca tak akan melepas Yusuf lagi. Ia sudah ketergantungan pada Yusuf. Biarlah ia menjadi manusia yang sangat egois kali ini. Bunyi ketuk pintu membuat alis Bianca terangkat satu. Tumben Ariel mengetuk dulu pintu. Masuk aja, Bi, pakai ngetuk pintu segala. Bianca menoleh ke arah pintu. Tubuhnya seketika menegang melihat siapa yang hadir di depannya. Di dalam ruang inap Bianca, Aisyah dan Bianca berada di satu ruangan untuk pertama kalinya. Raut muka Bianca yang begitu bingung, kaget dan tak suka berbeda dengan Aisyah yang terlihat teduh. Bianca menyuruh Aisyah masuk, sedang Maira berpamitan keluar sebentar. Maira tahu mereka butuh waktu untuk berbicara berdua. Aisyah yang masih berdiri sedang Bianca duduk di kursi rodanya, mengalihkan tatapan ke lain arah. Ia tak suka istri Yusuf berada di sini. Untuk apa juga dia berada di sini? Apa Aisyah yang menertawakan keadaan yang menimpanya sekarang? Bianca sangat tidak suka dikasihani. Ia tidak butuh itu. Aisyah tersenyum pada Bianca yang sama sekali tidak meliriknya. Ia jadi sedikit bingung. Dirinya belum sama sekali pernah bercakap santai dengan Bianca. Tapi kenapa Bianca seolah membenci kehadirannya di sini? Aisyah beristighfar dalam hati. Gak boleh suuzon nih, Ca. Mungkin emang gitu rautnya Mbak Bianca. Mbak Bianca bagaimana kondisinya? Maaf ya Mbak, baru bisa jenguk. Soalnya Mas Yusuf belum ada waktu. Bianca mendumel dalam hati. Pasti Yusuf sudah menceritakan dirinya pada Aisyah. Jadi hubungan mereka seperti ini, harmonis sedangkan dirinya menderita sekarang. Namun Bianca cukup senang kalau Aisyah sudah mengenalkannya. Jadi ia tidak perlu pura-pura baik dengan Aisyah, dan juga Yusuf belum ada waktu. Yusuf selalu berada di sisinya. Bianca tersenyum miring. Kamu sudah kenal saya? Aisyah mengangguk. Saya turut berduka cita setelah apa yang telah menimpa Mbak Bianca dan keluarga Mbak. Mbak Bianca pasti manusia hebat. Buktinya Mbak bisa bertahan sampai sekarang. Allah sayang banget sama Mbak Bianca. Dengan Mbak Bianca diberi ujian itu, tanda Allah sayang sama Mbak Bianca. Bianca terhenyak mendengar penuturan Aisyah. Apa Allah sungguh menyayanginya? Tapi kenapa Allah mengambil orang-orang yang ia sayangi? Tidak. Ia tidak boleh senang mendapat simpati seperti ini. Aisyah itu kasihan padanya. Bianca tak menanggapi penuturan Aisyah. Itu hanya angin lewat. Ia tak butuh ucapan penyemangat dari orang lain, apalagi orang seperti Aisyah. Ia hanya butuh Yusuf, dan ini kesempatan dirinya untuk memberitahu siapa sebenarnya Yusuf dan dirinya. Untuk apa kamu kesini? Saya tidak butuh belas kasihanmu. Saya tentu mengjenguk Mbak Bianca. Bukannya kewajiban seorang muslim mengunjungi saudari yang sakit. Aisyah terlalu menceramahinya. Bianca tidak suka itu. Atau kamu mencari suami kamu di sini? Aisyah mengernyit heran. Untuk apa saya mencari suami saya yang sekarang sedang kerja? Bianca tersenyum miring. Jadi Yusuf sebenarnya memang kerja. Ia kira memang Yusuf sudah bosan mengurusnya. Tapi lihatkah Yusuf meninggalkan pekerjaannya dan datang padanya. Jelas Yusuf lebih memilihnya. Oh, Ariel sibuk kerja ya? Aisyah sedikit terusik dengan nada bicara Bianca. Ternyata Bianca tak menerimanya. Tapi apa yang ia perbuat hingga Bianca terlihat begitu membencinya? Boleh saya bertanya sama kamu? Aisyah beristighfar berulang kali. Ia tidak boleh seperti ini. Aisyah tidak boleh memandang orang lain dengan pandangan buruk hanya karena sekali bertemu. Apa kamu mencintai Ariel?
Tanpa ragu Aisyah menjawab, "Jelas, saya sangat mencintai suami saya." Aisyah mengucap dengan penekanan setiap kata untuk menjelaskan juga kalau Yusuf miliknya. Bianca sekilas tersenyum lalu bertanya lagi, "Apa Ariel juga mencintaimu?" Mas Yusuf jelas mencintainya kan? Pertanyaan itu ia ulang di hatinya. Perlakuan tulus Yusuf padanya jelas itu bukti kalau Yusuf memang mencintainya, walau Yusuf jarang mengungkap kata cinta untuknya. Tidak perlu dijawab kalau nggak nemu jawabannya, gumam Bianca, tapi jelas Aisyah mendengarnya. "Mas Yusuf tentu mencintai saya," balas Aisyah tegas. "Masa? Kok saya tidak percaya ya?" "Maksud Mbak Bianca berkata seperti itu apa?" Aisyah balik bertanya. Ia sudah tidak mau bertele-tele dengan orang yang meragukan cinta suaminya. "Kamu tahu saya kan?" Bianca menunjuk dirinya sendiri. "Cinta pertama suamimu." Penuh penekanan. Aisyah melafazkan zikir dalam hati, berusaha mengenyahkan pikiran negatif yang kini memenuhi kepalanya. Namun kepalanya semakin dengan segala pikiran negatif. "Tapi saya sekarang istrinya." Bianca menyanggah. "Kamu cuma orang baru yang hadir di hidup Ariel." "Dan sekarang harusnya kamu sadar. Harusnya kamu tahu diri untuk mundur." Aisyah menggeleng, tak habis pikir dengan ucapan yang keluar dari mulut Bianca. Ia mencoba untuk teguh, ia tidak boleh terkecoh. "Mbak Bianca sepertinya masih sakit. Mbak perlu istirahat sekarang, atau saya panggilin dokter?" Aisyah berdiri di belakang Bianca, mencoba mendorong kursi roda tapi segera ditepis Bianca. "Kamu tahu, Ariel sekarang masih di sini. Dia yang selalu merawat saya. Di sisi saya, Ariel selalu meluangkan banyak waktunya dengan saya. Dan kamu pasti sekarang menderita kan? Ariel gak ada waktu lagi ngurusin anak kecil kayak kamu." Menyakitkan. Semua yang keluar dari mulut Bianca terasa berbisa. Telinga seakan berdengung nyaring mendengar ucapan yang ia semogakan hanya omong kosong. Aisyah menggelengkan kepala. Bianca tersenyum puas melihat Aisyah yang seperti ini. "Mbak Bianca gak perlu bohong untuk membuat saya membenci Mbak. Saya gak ada rasa benci sama sekali sama Mbak. Saya tulus kesini untuk jenguk Mbak Bianca. Kamu lucu, kamu terlalu polos. Sampai-sampai gak bisa bedain mana yang cinta atau sekedar kasihan. Ariel itu gak cinta sama kamu. Dia cuman kasihan nikahin gadis kecil kayak kamu." Air mata Aisyah menetes. Telinga sudah tak sanggup mendengar ini semua. "Sebenarnya saya gak mau ceritain hubungan saya sama Ariel. Kamu juga sudah pasti diceritain oleh Ariel. Tapi ya, karena kamu di sini, saya akan kasih tahu." Bianca sama sekali tak menghadap ke arah Aisyah. Pandangannya ke depan lurus. "Dulu saya menjalin kasih dengan Ariel dari waktu SMA sampai kuliah. Itu bukan waktu yang lama. Tentu gak mudah ngelupain cinta pertama, karena takdir yang tak berpihak pada kami, kita berpisah. Tapi sepertinya hari ini takdir memihakku kembali. Semesta menyatukan kami walau dengan cara tragis seperti ini." Bianca menjeda ucapannya. "Saya mencoba bersyukur dengan semua kejadian mengerikan yang telah menimpa saya. Karena apa? Karena Ariel kembali dekat di hidup saya. 2 minggu sejak kecelakaan itu, Ariel selalu dengan saya, memeluk dan menyemangati saya untuk bangkit. Dia yang katanya sibuk kerja berada di sisi saya sekarang. Ariel selalu saat ada di sini bersama saya." Air mata Aisyah runtuh. Tidak mungkin Yusuf melakukan itu padanya. Hatinya terasa remuk mendengar semua itu. Ia mencoba menyangkal tapi tak bisa. Semua terasa benar di telinga Aisyah. Aisyah mendekat ke Bianca. Tubuhnya ikut limbung. Ia terduduk dengan lutut di depan Bianca. "Mbak, tolong jangan bohongin saya. Saya tidak membenci kamu sama sekali. Kenapa kamu mengatakan kebohongan itu sama saya?" Bahkan sekarang Bianca seperti terasa tidak asing, tapi sangat menyakitkan. Bianca geram yang ia ucapkan semua fakta. Tidak ada
Tidak ada kebohongan sama sekali di mulutnya. Terserah kalau kamu tidak percaya sama saya tidak butuh kepercayaan kamu. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang ada. Kalau kamu masih tidak percaya, lihat saja. Sebentar lagi suamimu ke sini. Ya, karena memang Ariel di sini sekarang. Aisyah terisak hebat. Ia memegangi dadanya yang terasa sakit. Bukan tubuhnya juga sakit semua. Aisyah melangkah ke arah Bianca. Kalau memang itu benar, aku yakin Mas Yusuf masih mencintaiku. Mungkin Mas Yusuf hanya kasihan padamu. Mas Yusuf hanya simpati dengan kejadian yang menimpamu. Mata Bianca marah. Ia tidak terima dengan ucapan Bianca. Bianca mendorong Aisyah hingga perut Aisyah terkena ujung meja dekat sana. Jaga ucapan kamu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hubunganku dengan Ariel. Mata Aisyah terpejam. Ia meringis memegangi perutnya yang terasa sangat sakit sekali. Bahkan saat di situ sakit perut pada waktu menstruasi ini 100 kali lebih sakit. Kamu yang perusak. Kamu yang mencoba menghancurkan hubunganku dengan Mas Yusuf. Wallahi, aku tidak akan melepaskan Mas Yusuf hanya mendengar ucapan penuh dusta yang keluar dari mulut kamu. Aisyah mengucapkan itu dengan lirih. Ia sudah tidak punya tenaga bahkan untuk sekedar bangkit untuk duduk. Setelah itu pintu berdenyit. Bianca menjatuhkan tubuhnya dari kursi roda dan menampakkan Yusuf yang membawa kantong plastik di tangannya. Ia terkejut melihat dua perempuan yang terduduk di lantai. Tak kalah terkejutnya Yusuf melihat istrinya di sana. Pandangan Yusuf tertuju pada Aisyah yang tatapannya seperti meminta tolong padanya. Namun teralih mendengar erangan kesakitan dari Bianca. Yusuf langsung berjalan cepat ke arah Bianca. Bian, ada apa? Kamu kenapa bisa seperti ini? Yang memang dari awal Bianca memang dalam keadaan sakit. Bianca meringis kesakitan. Ariel, please, sakit sekali. Mata Yusuf teralih ke Aisyah. Kamu apakan Bianca, Aisyah? Aisyah menatap tak percaya pada Yusuf. Suami yang sangat ia cintai serta dirinya hormati menuduhnya seperti itu. Bahkan sekarang ia jauh lebih kesakitan. Real sakit. Yusuf langsung menggendong Bianca tak kalah mendengar ringisan Bianca, membiarkan Aisyah yang juga menahan kesakitan karena terdorong hebat oleh Bianca. Aisyah dengan pandangan yang sudah kabur menatap suami yang lebih memilih menolong Bianca daripadanya. Maira yang baru sampai di sana melihat Yusuf yang menggendong Bianca dengan raut khawatir. Maira dengan tergesa masuk ke dalam dan melihat kondisi sahabatnya yang sudah sangat pucat. Dengan mata mencoba untuk tidak terpejam. Aisyah menatap Maira dengan pipi yang sudah basah. Mei, tolong. Sakit, perutku sakit. Maira menghampiri Aisyah dengan air mata berderai. Cak, astagfirullah, kenapa bisa seperti ini? Tangis Maira ikut pecah melihat kondisi sahabatnya. Mei sakit. Setelah itu mata Aisyah terpejam dan Maira yang menangis khawatir dengan kondisi sahabatnya. Apalagi melihat darah yang tercetak di gamis maron hingga kaki Aisyah. Maira segera bangkit berlari keluar mencari pertolongan untuk sahabatnya. Tolongin sahabat saya. Bersambung.